Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Kusuma Putra dengan NIM 241091131310006 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi tentang anatomi kardio dan juga respirasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dari anatomi respirasi terlebih dahulu. Nah, anatomi respirasi ini dibagi menjadi dua sesuai anatomisnya, ada yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas itu ada tractus respiratorius superior, sedangkan yang di bawah itu ada tractus respiratorius inferior. Nah, di sini saya akan mulai dari tractus respiratorius superior terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagian dari hidung luar kita atau disebut nasus externus. Nah, di nasus externus ini dia terdiri dari beberapa tulang, contohnya itu ada os frontal, ada os nasal, lalu juga ada os maxillaris, tepatnya itu di processus frontalis os maxillaris. Lalu dia itu tersusun juga dari cartilago. Lalu ada cartilago yang sepasang itu yang di bagian di dekat dari processus frontalis os maxillaris ada cartilaginous nasalis lateralis. Itu dia sepasang di kanan dan juga di kiri. Lalu di bawahnya itu ada juga cartilago yang besar, namanya itu cartilaginous alares mayor. Sesuai namanya, mayor dia yang paling besar, pasti juga ada yang kecil. Yang kecil itu namanya cartilaginous alares minor. Untuk yang cartilaginous alares mayor, dia itu memiliki dua krus atau kaki. Ada yang kakinya yang ke lateral dan juga ada yang ke medial. Namanya itu kalau yang ke lateral itu ada krus lateral cartilago alaris mayor, sedangkan yang ke medial namanya itu krus medial cartilago alaris mayor. Lalu di bagian dari nasus externus ini terdapat dua lubang yang namanya nares, yaitu ada di kanan dan kiri. Uh, Dia itu dibatasi oleh dinding namanya itu dari septum nasi. Lalu ke belakangnya itu ada juga dua buah lubang yang akan mengarah ke nasofaring. Namanya itu koana. Ada dua lubang besar di belakang. Kalau yang di depan tadi dua lubang yang itu yang di luar itu namanya nares. Kalau dua lubang yang ke belakang ke arah nasofaring itu namanya koana. Lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke nasus internus atau bagian dari kafum nasi atau bagian rongga dalam hidung. Yaitu terdiri dari beberapa tulang. Dia itu ada tulang os ethmoidalis, lalu ada uh, os palatinus, tepatnya itu dia juga ada di bagian dari lamina perpendicularis osis palatini, lalu juga ada di os sphenoidalis, yang lebih tepatnya itu di lamina medialis processus pterygoidei os sphenoidale. Lalu dia itu juga ada uh, di bagian ininya, di bagian tengahnya ada bagian dari tulang osfomer. Lalu setelah tulangnya ini dia akan dilapisi oleh soft tissue. Uh, jadi di sini itu ada gambarnya, terdapat vestibulum nasi atau bagian ruang tamu dari hidung. Di situ terdapat bulu hidung yang fungsinya untuk menyaring dari udara yang masuk. Setelah itu terdapat lipatan lengkung yang namanya itu konka. Dia fungsinya itu konka ini lengkungannya itu seperti filtrasi suhu. Jadi suhu dari luar tubuh yang dihirup ke dalam itu akan dihangatkan oleh si konka. Konka nasalis ini ada tiga. Ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Lalu, di dalam konka ini, dia itu ada saluran atau ruang yang namanya itu meatus nasi. Nah, meatus nasi ini juga ada tiga. Ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior.
Nah, dia itu fungsinya itu sebagai jalur drainase dari si sinus. Lalu ada sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini itu dia berupa ruangan yang berada di bagian tengkorak kita. Nah, uh, fungsi utamanya itu adalah untuk mengurangi berat dari tengkorak kita. Jadi karena adanya ruangan-ruangan itu dia menjadi lebih ringan. Lalu dia juga fungsinya itu untuk melindungi struktur vital seperti otak dan mata dari benturan dengan bertindak sebagai ruang penyangga. Jadi uh, sinus paranasalis ini terdiri dari beberapa bagian. Ada sinus frontalis yang terletak sesuai namanya, dia ada di tulang frontal atau os frontal di atas orbit dari mata, yaitu sepasang di kanan dan yang di kiri. Lalu dia akan bermuara ke meatus nasi medius melalui ductus frontonasal. Lalu ada sinus maxillaris, sesuai namanya, dia berada uh, di tulang os maxilla. Itu merupakan sinus yang paling besar dari semua sinus paranasalis. Dia terletak di tulang maxilla atau pipi, dia berada di bawah mata. Lalu dia itu juga bermuara ke meatus nasi medius melalui hiatus semilunaris. Lalu ada sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis itu bisa dipanggil selula. Jadi dia terdiri dari tiga, ada selula ethmoidalis anterior, selula ethmoidalis media, dan juga selula ethmoidalis posterior. Nah, sinus dari yang bagian anterior dan juga media, dia itu akan bermuara ke meatus nasi medius. Sementara yang bagian dari selula ethmoidalis posteriornya, dia akan bermuara ke meatus nasi superior. Lalu kita lanjut ke faring. Nah, faring ini adalah saluran yang untuk tabung berotot yang menjadi bagian dari sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan kita. Dia itu terletak di bagian belakang dari rongga hidung, dia berbatasan langsung dari koana. Dia itu terdiri dari tiga bagian. Ada bagian nasofaring, yaitu dari koana batas atasnya, lalu ke bagian dari orofaring. Di sini pada bagian nasofaring terdapat beberapa struktur. Contohnya itu ada torus tubarius dengan tonsilla tubae, lalu ada lubang ya, yang bermuara langsung dari telinga ke faring, namanya itu ostium pharyngeum tuba padutiva. Nah, dia akan langsung ke bagian dari telinga kita ke bagian nasofaring. Lalu di bagian bawah dari nasofaring ada struktur penyempitan atau isthmus pharyngealis yang tingginya itu setara dengan palatum mole. Nah, itu untuk batas bawah dari si nasofaring. Lalu di bawahnya ada orofaring, yaitu mengarah ke mulut atau ke isthmus facium. Lalu di orofaring ini ada beberapa struktur penting, contohnya ada tonsilla palatina, yang dia itu terletak di antara arcus palatus dengan palatopharyngeus. Lalu dia terdapat juga arah aliran yang dilewati oleh udara ke laring maupun makanan dan juga minuman ke esophagus. Untuk batas bawahnya dia akan berbatasan dengan epiglotis. Lalu ke bagian bawahnya lagi ada yang namanya laryngofaring atau hipofaring. Dia itu letaknya itu berada di belakang dari laring yang akan lanjut ke bagian esophagus. Untuk batas atasnya itu berada di epiglotis, lalu bagian bawahnya itu setinggi vertebra 6, cervicalis ke-6, yaitu di peralihan ke esophagus.
Di situ ada beberapa struktur penting, contohnya itu ada adytus laringis atau pintu masuk ke laring dari faring. Lalu juga terdapat recessus piriformis atau cekungan di sisi kanan dan juga di kiri di bagian dari adytus laringis sebagai tempat makanan itu lewat saat menelan. Selanjutnya saya akan membahas bagian dari laring. Nah, laring itu dia terletaknya itu di bagian antara dari faring dan juga trakea. Fungsinya itu untuk uh, sebagai saluran pernafasan, lalu juga sebagai fonasi atau bagian dari pembentuk suara. Lalu dia juga melindungi perlindungan jalan nafas. Di sini yang terdapat beberapa struktur penting pada bagian dari laring. Contohnya itu ada si epiglotis. Nah, epiglotis ini akan menutup uh, saluran nafas kita saat kita menelan makanan agar makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Lalu ada struktur yang namanya itu adytus laringis. Adytus itu bukaan, jadi dia itu strukturnya itu bukaan dari si epiglotis ini yang disebut adytus laringis. Lalu ada supraglottis vestibulum laringis atau vestibulum laringis di bawahnya dari adytus laringis. Lalu ada transglottis atau ventriculus laringis, dan yang paling bawahnya itu ada infraglottis atau kavitas dari si laring ini. Itu di bagian tampak superiornya itu terdapat plica vestibularis yang mengelilingi dari si plica vocalis atau bagian dari pita suara. Di sini ada lima, ada yang namanya rima glottis atau bukaan dari si plica vocalis ini. Lalu selanjutnya saya akan bahas bagian dari trakea. Nah, trakea ini dia adalah bagian dari saluran pernafasan utama yang dia itu akan menghubungkan si laring dengan bronchus principalis. Nah, dia itu panjangnya itu sekitar 10 sampai 13 cm. Untuk letaknya spesifiknya itu di vertebra cervical ke-6 sampai ke vertebra torakal ke-4. Untuk strukturnya itu dia terdiri dari beberapa buah cincin cartilago sekitar 16 sampai 20 buah cincin yang tersusun dari cartilago, tepatnya itu cartilago hyalin yang dihubungkan oleh ligamentum annularia. Nah, di sana itu terdapat otot polos yang namanya musculus brachialis. Lalu jika kita lihat di paling bawahnya ini, dia akan terbagi menjadi dua. Itu sudah masuk ke bagian dari si bronchus. Ada bronchus principalis dexter dan juga bronchus principalis sinister. Nah, untuk persimpangan dari bronchus principalis dexter dengan sinister itu ada sebuah titik percabangannya itu jika di luar itu namanya uh, adalah bifurcatio trachea. Sedangkan kalau kita lihat dari dalam, titik percabangan dari bronchus principalis dexter dengan sinister itu namanya, jika dilihat dari dalam itu namanya carina. Nah, selanjutnya adalah bronchus. Nah, bronchus ini dia adalah organ pernafasan atau saluran pernafasan yang akan mengantarkan udara melanjutkan dari si trakea ke bagian dalam paru. Nah, untuk bronkus ini ada yang namanya bronkus utama atau bronkus principalis. Bronkus principalis ini ada dua, ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Untuk yang ke kanan, dia itu namanya bronkus principalis dexter. Dia itu bentuknya itu lebih vertikal, ya kan, lebih curam ke bawah. Sedangkan yang ke kiri itu dia lebih uh, horizontal, dia lebih miring. Namanya itu bronkus principalis sinister, dia ke bagian paru-paru kiri. Nah, lalu dia akan bercabang uh, menjadi bronkus lobaris yang akan ke bagian lobus dari si paru-paru. Untuk yang di bagian kanan, dia akan mengikuti jumlah lobus paru kanan. Jadi dia ada tiga, ada yang ke superior, ada yang ke media, juga ada yang ke lobus inferior. Sedangkan yang di kiri, sesuai jumlahnya, paru kiri ada dua lobus. Jadi dia bronkus lobaris ini akan uh, bercabang ke dua lobus di bagian pulmo sinister.
Lalu dia akan berkembang lagi menjadi bronkus segmentalis yang akan ke bagian dari segmen pulmo. Untuk yang di kanan ada 10, sedangkan yang di kiri ada 8. Lalu kita akan lanjut ke bagian dari bronkiolus. Jadi bronkiolus ini dia adalah saluran kecil di dalam paru-paru yang berasal dari percabangan si bronkus tadi. Untuk yang bronkiolus ini dia itu merupakan bagian yang cukup penting karena di sana akan terjadi pertukaran gas. Di sini ada bronkus yang akan bercabang menjadi, jadi tadi ada bronkus yang bercabang menjadi 3 sampai 4 kali. Dia akan menjadi bronchiolus terminalis atau bagian dari bronkus non respiratorius. Lalu dia bronkusnya itu ada yang bercabang menjadi 10 kali, uh, yang akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Di sini dia akan terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran atau difusi gas oksigen dengan karbon dioksida. Yaitu ciri khasnya dari si bronkiolus ini, dia tidak berkati-agu. Nah, kita akan masuk ke bagian dari paru-paru. Nah, sebelum kita membahas paru atau pulmo, kita akan membahas apa yang melapisi si paru-paru atau pulmo. Jadi paru-paru itu akan dilapisi oleh yang namanya lapis yang namanya itu pleura. Nah, pleura ini fungsinya itu agar mencegah saat kita bernafas itu paru-paru bergesekan dengan dinding dada. Jadi supaya tidak bergesekan, supaya tidak terjadi gesekan, dia ada pelapis yang namanya pleura visceralis dan juga pleura parietalis. Untuk yang visceralis, dia akan menempel langsung pada bagian dalam. Lalu, sedangkan yang di parietalis, dia akan menempel di bagian rongga dada atau di bagian luar dari si paru. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ruangan yang namanya cavitas pleura. Di cavitas pleura itu ada cairan uh, yang jumlahnya itu sedikit, sekitar kalau nggak salah 5 cc, yang fungsinya itu untuk melumasi dari si pleura visceralis dengan parietalis. Nah, fungsinya itu agar saat kita melakukan inhalasi dan ekshalasi, uh, pleura visceralis dan parietalis ini tidak akan bergesekan. Jadi mengurangi gesekan agar tidak robek. Lalu kita akan masuk ke bagian dari si pulmonya. Untuk pulmo atau paru-paru ini dia terdiri uh, menjadi beberapa lobus. Jadi paru-paru ini ada sepasang, ada kanan dan juga dan yang kiri. Untuk yang bagian kanan, dia terdiri dari 3 lobus. Ada lobus superior, lobus media, dan juga lobus inferior. Lalu dia ada semacam garis setelah yang namanya itu visura untuk yang membatasi dari lobus superior dengan media. Ada yang namanya visura horizontal. Lalu untuk yang membatasi dari uh, lobus media ke lobus inferior ada yang namanya visura obliqua. Sesuai namanya, visura obliqua yang artinya miring, jadi dia untuk yang miring. Nah, untuk yang visura horizontal dan juga visura obliqua ada dua ini. Dia pasti berada di bagian pulmo dextra. Ya, jadi untuk yang dextra ini dia lobusnya ada 3, lalu juga visuranya ada 2. Sedangkan yang di bagian pulmo sinistra, dia itu hanya ada 2 lobus yang akan dipisahkan oleh garis celah yang namanya uh, visura obliqua. Dia cuma satu visura obliqua aja itu. Sedangkan yang di kanan tadi ada 2. Ada visura obliqua dan juga visura horizontal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian klinis dari si respirasi. Di sini saya akan ambil dari bagian plexus Kisselbach atau nama lainnya itu Little's area. Jadi plexus Kisselbach ini adalah sebuah anyaman pembuluh darah
yang berada di bagian antero-inferior dari septum nasi. Jadi si plexus Kisselbach ini dia terdiri dari beberapa pembuluh darah yang ada di bagian kafum nasi, yaitu ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, lalu ada arteri sphenopatina, lalu ada arteri labialis superior, dan juga ada arteri palatina mayor. Nah, di bagian dari si plexus Kisselbach ini ada yang namanya litus area. Nah, litus area ini itu uh, merupakan sebuah tempat di mana sering terjadinya penyebab dari epitaksis atau mimisan. Jadi jika ada pembuluh darah yang pecah di bagian litus area ini, ia akan menyebabkan gejala mimisan atau mengeluarkan darah dari hidung. Ya, jadi kalau kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa mimisan, ya karena ada pecahnya pembuluh darah di bagian dari plexus Kisselbach ini, tepatnya di litus area. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian dari anatomi jantung atau core. Nah, jantung itu di sini ada gambar jantung anterior dan juga posterior. Nah, bentuknya itu jantung itu seperti kapak ya. Jadi dia ada bagian yang ujung agak melancip, lalu ada bagian yang melebar. Untuk jantung sendiri ini dia ada beberapa fasies, ada fasies anterior, lalu ada fasies pulmonalis sinister yang bagian kirinya, lalu ada bagian dari uh, fasies pulmonalis dexter ke bagian pulmo dexter atau kanan. Lalu dia ada bagian fasies yang ke bawahnya itu ada fasies diafragmatika. Lalu di bagian ujungnya itu yang agak melancip, bagian ujung pojok ke bagian kiri itu adalah apex dari jantung atau apex cordis. Di sini juga terlihat ada arcus aorta, lalu ada vena cava inferior dan juga superior. Lalu di bagian depannya ini terdapat ruangan tambahan atau berupa struktur yang berbentuk kuping yang namanya auricula dextra dan juga auricula sinistra. Lalu saya akan lanjutkan ke perikardium. Nah, perikardium ini adalah merupakan suatu pelapis bagian dari jantung yang fungsinya itu untuk melindungi jantung saat berdetak agar tidak tergesek oleh dinding dada dan juga paru-paru. Nah, perikardium ini dia terbagi menjadi dua. Ada perikardium fibrosum yang ciri-cirinya itu dia terletak paling luar, lalu dia bentuknya itu tebal dan juga kasar. Lalu ada perikardium serosum. Nah, perikardium serosum ini dia terbagi menjadi dua. Ada perikardium serosum lamina parietalis yang dia menempel di luar bagian dinding dada. Lalu ada yang di bagian di permukaan langsung dari si organ jantung ini, yaitu perikardium serosum lamina visceralis. Nah, di antara kedua perikardium ini ada yang namanya kavitas perikardiaka. Itu ada ruangan yang ada isinya itu cairan serosum yang fungsinya untuk melumasi dari kedua perikardium. Jadi saat uh, jantung kita ini berdetak melakukan siklus jantung tidak akan tergesek uh, sehingga selalu terjaga lapisannya agar tidak bergesekan. Untuk vaskularisasinya dia akan divaskularisasi oleh arteri dan juga vena perikardioprenica, sedangkan untuk inervasinya itu akan diinervasi oleh nervus phrenicus. Nah, kita akan masuk ke bagian dari ruangan jantung. Nah, ruangan jantung itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah atrium dexter. Jadi kita akan bahas ke atrium dextrum dulu. Uh, Jadi atrium dextrum ini merupakan ruangan pertama dari jantung yang akan dimasuki oleh darah kotor yang berasal dari vena cava inferior dan juga vena cava superior. Nah, di sini ada pembatas dari
atrium kanan dan juga kiri yang namanya itu septum interatrial. Lalu ada struktur seperti cekungan, yaitu fossa ovalis yang bentuknya itu oval. Sedangkan di situ ada juga cekungan di bagian atas dari si fossa ovalis yang namanya itu fossa limbus fossa ovalis. Lalu seperti saya sebutkan tadi, ada cekungan tambahan yang bentuknya itu dari luar itu seperti kuping, yaitu ada auricula dextra. Lalu di bagian dinding-dindingnya ini ada struktur kasar yang namanya itu terdiri dari otot-otot yang namanya itu musculi pectinati. Lalu di bagian bawahnya itu ada bagian struktur halus yang namanya sinus venarum cavarum yang akan dibatasi oleh si crista terminalis. Jadi si crista terminalis ini akan membatasi uh, area halus dan kasar. Untuk yang halusnya tadi si sinus venarum cavarum, sedangkan yang kasarnya itu di musculi pectinati. Lalu di sini ada beberapa lubang juga di bagian atrium dextrum yang namanya itu ada ostium vena cava superior. Jadi dia itu lubang dari vena cava superior menuju ke atrium dextra. Lalu di bagian bawahnya ada ostium vena cava inferior. Sesuai namanya dia itu adalah lubang antara dari si vena cava inferior dengan atrium kanan. Lalu dia juga ada struktur uh, berupa katup si vena cava inferior. Lalu dia juga ada katup si uh, sinus coronari. Jadi dia itu ada katup untuk si vena coronari. Lalu juga ada lubang yang menuju sinus coronari. Lalu juga ada tendon yang namanya tendon torado di sini di bagian di dekat dari si valva vena cava inferior dan juga valvula sinus coronari. Lalu ada juga lubang yang menuju ke katup tricuspid atau si valva atrioventricular dexter yang namanya ostium atrioventricularis dexter. Lalu kita akan masuk ke ventricle kanan juga. Nah, setelah atrium kanan akan masuk darah itu masuk ke ventricle kanan. Di ventricle kanan ini dia ada dinding halus namanya itu conus arteriosus. Lalu dia ada juga ada crista supraventricularis. Lalu ada struktur katup yang namanya valva atrioventricularis dexter atau yang namanya itu katup tricuspidalis. Yaitu katupnya itu ada tiga, ada bentuknya itu kayak ada tiga, ada yang bagian septal, ada yang bagian anterior dan juga posterior. Nah, uh, katup-katupnya ini, katup tricuspidalis ini akan terhubung dengan uh, seperti benang-benang yang namanya itu chorda tendinae. Nah, chorda tendinae ini akan uh, menancap atau bersambungan dengan otot yang namanya musculus papillaris anterior dan juga ada yang di posterior. Nah, lalu dia juga terkadang itu ada musculus papillaris septalis, tapi nggak semua orang itu punya. Nah, untuk fungsinya si katupnya ini tadi itu akan disambungkan dengan si chorda tendinae ini agar saat tekanan dari ventricle itu meningkat uh, dibandingkan si tekanan atrium, itu pintunya itu tidak menutup terbuka ke arah si atrium. Jadi dia akan tetap menutup. Nah, itu fungsinya. Lalu di bagian musculus papillaris tadi juga disambungkan oleh trabecula septomarginalis. Nah, dia ini tersambung ke septum interventricular dan juga tersambung ke bagian dari
musculus papillaris. Lalu selanjutnya ke bagian dari si atrium sinister atau atrium kiri. Nah, atrium kiri ini dia akan terisi oleh darah dari uh, vena pulmonalis atau vena balik yang dari paru-paru dia berisi oksigen, darah yang mengandung oksigen. Untuk strukturnya itu kurang lebih sama seperti si atrium kanan, dia ada uh, berupa struktur halus, yaitu ada subseptum interatrial dan juga ada bekas dari foramen ovale, yaitu valva foraminis ovalis. Nah, lalu kita masuk ke bagian dari ventriculus sinister. Untuk ventriculus sinister ini, dia itu dindingnya itu lebih tebal ya dari dibanding yang di bagian kanan. Dia terdapat katup yang namanya itu valva atrioventricularis sinister atau katup bicuspidalis atau namanya itu katup mitralis. Nah, katupnya itu dia ada dua, ada katup yang ke arah posterior dan juga ke arah anterior. Nah, katup-katup ini tadi dihubungkan oleh uh, seperti benang-benang, namanya itu chorda tendinae, yang akan terhubung ke musculus papillaris. Ada musculus papillaris anterior dan juga posterior. Lalu ada di bagian septum interventricularisnya itu terdapat dinding kasar yang namanya trabecula carcanae. Nah, lalu juga untuk septum interventricularis ini dia ada dua pars. Ada pars membranacea dan juga pars muscularis. Sesuai namanya, untuk yang pars muscularis ini dia terdiri dari otot, sedangkan pars membranacea dia terdiri dari beberapa jaringan ikat yang agak keras. Nah, lalu selanjutnya kita akan membandingkan ventricle kanan dan juga kiri. Jadi sini ada perbandingan ventriculus cordis. Untuk yang uh, ventricle kiri, tentunya dia akan strukturnya itu lebih tebal dindingnya dibandingkan si ventriculus dexter atau ventricle kanan. Nah, kenapa? Karena si ventricle kiri itu pasti bekerja lebih keras dibandingkan ventricle kanan. Karena si ventricle kanan itu hanya memumpakan ke bagian pulmonal. Sedangkan ventricle kiri dia akan memompa darah itu ke seluruh tubuh. Jadi dia memerlukan tekanan dan juga kekuatan kontraksi yang harus lebih kuat. Dia bekerja ekstra sehingga dindingnya itu lebih tebal dibandingkan si ventricle kanan. Nah, setelah mengetahui ruangan-ruangan jantung, kita juga harus mengetahui apa aja katup yang ada di jantung. Nah, jadi katup di jantung itu ada 4 juga. Ada 2 yang di dalam jantung, sedangkan ada 2 lagi yang berada di pembuluh darah. Untuk yang di dalam jantung itu ada yang namanya itu katup atrioventricular atau uh, katup AV yang terdiri dari 2 juga. Ada katup atrioventricular dextra ya, atau yang namanya itu katup tricuspid. Lalu ada katup atrioventricularis sinistra atau yang namanya itu katup mitral atau katup bicuspid. Nah, lalu untuk yang di bagian katup di bagian pembuluh darah itu ada katup namanya katup semilunaris. Nah, katup semilunaris ini dia dibagi menjadi 2 juga, ada katup pulmonal dan juga katup aorta. Nah, kita akan mulai dari katup atrioventricular dexter terlebih dahulu atau katup tricuspid. Sesuai namanya tricuspid. Dia ada 3 katup. Nah, untuk yang pertama itu ada cuspis anterior, valva tricuspidalis, lalu ada cuspis posterior, valva tricuspidalis, dan ada cuspis septalis, valva tricuspidalis. Nah, katup ini dia itu akan memisahkan atrium dextrum dengan ventricle dexter agar aliran darahnya itu searah dari atrium uh, ke ventricle, serta darahnya yang sudah masuk itu tidak bisa kembali ke atrium. Jadi fungsinya itu.
Lalu kita akan ke bagian dari valva atrioventricularis sinister atau katup mitral. Sesuai namanya, uh, katup mitral atau bikuspid ini dia terdiri dari dua katup. Jadi dia ada cuspis anterior valva mitralis dan juga cuspis posterior valva mitralis. Nah, katup bikuspid atau mitral ini dia itu fungsinya itu untuk memisahkan uh, katup atrium sinistrum dengan juga ventriculus sinister agar aliran darahnya itu searah dari atrium ke ventricle, serta yang darah yang sudah masuk tadi tidak bisa kembali ke atrium. Lalu selanjutnya ada valva aorta atau katup dari si aorta. Nah, katup aorta itu dia ada tiga katupnya, uh, yaitu ada valvula semilunaris sinistra valva aorta, lalu ada valvula semilunaris dextra valva aorta, lalu juga ada valva semilunaris posterior valva aorta. Nah, untuk katupnya ini fungsinya itu untuk memisah antara ventriculus sinister atau yang kiri dengan aorta agar aliran darah dari ventricle itu searah dan juga tidak masuk kembali ke ventricle. Jadi darah dari ventricle itu ke aorta searah. Lalu ada katup pulmonal atau valva trunci pulmonalis. Nah, katupnya ini yaitu terdiri dari tiga juga. Ada valvula semilunaris anterior valva trunci pulmonalis, lalu valvula semilunaris sinistra valva trunci pulmonalis, dan juga valvula semilunaris dextra valva trunci pulmonalis. Nah, katupnya ini fungsinya itu pemisah dari ventriculus dexter atau kanan dengan arteri pulmonal agar aliran darahnya itu searah dari ventricle ke arteri pulmonal, serta darahnya itu yang sudah masuk dari arteri pulmonal tidak kembali ke bagian dari ventricle. Lalu di sini untuk klinisnya saya akan menambahkan auskultasi atau uh, di mana kita akan mendengarkan suara jantung kita. Itu bisa berupa suara dari katup jantung kita mana yang nutup, mana yang kebuka. Lalu juga apakah ada suara tambahan kita bisa mengetahui dari si auskultasi ini. Nah, untuk mendengarkan suara katup aorta, itu kita akan mendengarkan di bagian dari ICS2 di linea parasternales dextra. Sedangkan untuk yang katup pulmonal, itu kita akan mendengarkan di ICS2 di linea parasternales sinistra. Sedangkan untuk katup tricuspid, itu kita akan mendengarkannya itu di ICS5 linea parasternales sinistra. Sedangkan untuk katup mitral atau katup bikuspid, itu kita akan mendengarkannya itu di ICS ke-5, linea midclavicularis sinistra. Nah, saya akan menambahkan mengenai klinis. Untuk yang klinisnya di sini, mengenai kecacatan jantung, saya akan ambil dari tetralogy of Fallot. Nah, tetralogy of Fallot ini merupakan kelainan jantung bawaan atau kelainan jantung kongenital yang terdiri dari empat kecacatan anatomi utama pada jantung, yang dia itu terjadi secara bersamaan. Nah, kelainan ini menyebabkan uh, aliran darah itu tidak normal antara yang bersih dengan yang kotor atau yang membawa CO2 dengan oksigen itu tercampur. Nah, contohnya itu di sini, contoh pertamanya itu catatannya itu ada ventricular septal defect atau dinding dari interventrikular atau septum interventrikular itu ada lubang sehingga darah dari ventrikel kanan dan kiri itu bercampur sehingga darah kotor dan bersih itu masuk ke aorta. Lalu ada overriding aorta atau aortanya itu berpindah ke bagian atas dari septum interventrikular sehingga terjadinya adanya lubang si septal defect tadi. Kan seharusnya si septal atau septum interventrikular itu memisahkan antara ventrikel kanan dan kiri. Nah, karena adanya overriding aorta ini, dia ada berlubang sehingga darahnya itu tercampur tadi. Lalu juga ada terjadi stenosis di pulmonal.
Stenosis pulmonal ini dia terjadi penyempitan si katup arteri pulmonalis yang akan menghambat aliran darah dari ventrikel kanan ke bagian paru-paru atau pulmo. Nah, lalu yang keempat ada hipertrofi di ventrikel kanan. Nah, uh, yaitu penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja keras memompa darah melalui arteri pulmonalis yang tadinya itu menyempit. Nah, karena penyempit itu, si otot ventrikel kanan itu akan bekerja ekstra, sehingga terjadi penebalan pada otot ventrikel kanan. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi kardio dan juga respirasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.